Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zai di channel 5 menit investasi. Kalian lihat sekarang market lagi banyak yang koreksi, tentu saja turun tapi sedikit-sedikit agak membaik. Kalau kita lihat memang polanya hampir sama ya, kecuali beberapa altcoin yang ya beda ya. Misalnya PP ini dari grafiknya agak beda, tapi rata-rata grafiknya turun seperti ini guys. Makanya di video kali ini saya perlu ngasih tahu ke kalian, mungkin para pemula yang baru banget terjun ke dunia trading kripto, harus mengetahui 4 hal ini supaya kalian ini bisa sukses dalam trading kripto dan bisa membaca pasar. Kalau misalnya kalian melihat lagi koreksi parah, orang yang FOMO tentu saja akan menjualnya karena mikirnya, wah ini apakah bakal turun terus atau nanti akan naik lagi. Tapi kalau kalian mengetahui 4 hal ini, tentu kalian akan bisa mengira-ngira bahwasanya kita sedang berada di musim apa guys. Ini dia 4 tahapan yang pemula harus ngerti. Yang pertama adalah tahapan atau fase Bitcoin. Fase Bitcoin ketika harga Bitcoin naik dengan cepat guys. Yang kita ketahui pada bulan November lalu ini mengalami kenaikan yang begitu signifikan pada Bitcoin. Kemudian Ethereum juga mulai dilirik nih pada tahap ini, tapi masih kalah pamor dengan Bitcoin. Kadang naik, kadang turun. Pokoknya mengikuti Bitcoin. Nah, di fase kedua ini Ethereum. Fase Ethereum yaitu Ethereum itu mulai dilirik juga, bahkan bisa mengungguli Bitcoin. Aliran uang mulai masuk ke koin yang memiliki kapitalis pasar besar. Kapitalis pasar besar apa? Kapitalis pasar itu bahasa bayinya, di dalam toko kalian menjual 10 apel. Nah, satu apel harganya 10.000. Maka tinggal kalikan aja 10.000 kali 10 apel, maka 100.000. Maka total harga di toko kalian apel itu adalah 100.000. Nah, itu kapitalis pasar. Kalau misalnya koin, berarti koin yang diedarkan di publik, di pasaran itu berapa, dikalikan sama harga saat ini. Nah, itu kapitalis pasar namanya guys ya. Ini juga mulai dilirik. Selain Bitcoin dan Ethereum misalnya yang 10 besar atau 20 besar ya, ada BNB, XRP, ada Solana dan lain sebagainya, ini mulai dilirik. Nah, yang ketiga, fase ketiga ini adalah dengan kapitalis pasar yang besar. Yang dilirik itu mulai itu semua koin tapi memiliki kapitalis pasar besar. Misalnya ada XRP ini kan. Ethereum memang terus menguat. Kemudian Bitcoin juga. Tapi tidak lupa bahwasanya di situ ada koin-koin yang memiliki kapitalis pasar besar mulai rame juga guys. Jadi mulai banyak dibeli. Nah, yang terakhir ini yang sekarang terjadi yaitu alt season. Makanya kalian mungkin bingung kan dengar alt season apa, nggak ngerti. Ini adalah ketika kapitalis pasar besar udah sangat naik, banyak yang naik, kemudian giliran tuh bahkan yang kapitalisnya kecil, miliaran, nggak sampai triliun, itu juga mulai naik. Kemudian muncul meme yang juga mulai naik juga. Nah, kalian jangan terbuai ya, nanti pasti akan berakhir juga alt seasonnya. Makanya kalian perlu mengenal ini guys. Masih bingung juga, saya analogikan pakai bahasa bayi. Misalnya wahana di sini ya guys ya. Di wahana misalnya pertama ada wahana Bitcoin, entah bentuknya apa, jungkat-jungkit atau apa, misalnya wahana Bitcoin. Awalnya wahana Bitcoin ini paling rame, semuanya ngantri mau beli tiket, hingga mahal banget tiketnya ya kan. Tapi wahana Ethereum ini juga mulai dilirik, hanya saja masih sepi, nggak kayak wahana Bitcoin. Ini tahap pertama. Di tahap kedua, wahana Ethereum udah mulai rame guys, yang ngantri banyak, tiketnya juga terjual habis. Nah, wahana-wahana besar juga mulai ngikutin. Wahana yang misalnya besar itu ya, kapitalisnya. Kayak misalnya di situ wahana Ethereum satu kan, wahana Bitcoin, wahana Ethereum. Ada lagi wahana yang kumpulan wahana yang nilainya besar. Kayak misalnya di situ ada wahana mobil remote atau apalah, terserah ya. Ini juga mulai rame nih, wahana besar. Ini makanya masuk ke tahap 3. Kalau wahana dengan kapitalis pasar yang besar mulai rame, sesak juga, maka ini mulai masuk ke alt season, yaitu ketika wahana-wahana kecil dengan fundamental bagus itu mulai dilirik, meskipun kapitalis pasarnya kecil. Kayak misalnya apa yang kapitalis pasar kecil saat itu, misalnya Jasmine itu mulai dilirik. Bahkan koin Meria juga pernah tuh kan mengalami kenaikan yang signifikan. Juga wahana-wahana yang sebenarnya ini tuh meme baru mulai bermunculan. Ada juga ya alt season, namanya alt season. Itu mulai rame. Nah, wahana besar udah terlalu penuh, Ethereum penuh, kemudian
wahana yang ini penuh, orang-orang mulai mencari wahana lain ya kan, yang menengah terus ke bawah. Jadi semua wahana penuh loh, ramai nih, makanya alt season. Semuanya ramai, bereforia dengan pasar kripto. Bisa dikatakan sekarang ada alt season. Jadi kalau sekarang misalnya lagi koreksi parah, kalian sebenarnya bisa menyikapi dengan bijak. Justru kalau lagi koreksi kalian bisa membelinya menunggu kenaikan kembali. Nah, makanya Bang, emang ciri-ciri belum berakhir itu apa? Sebenarnya banyak sih untuk mengidentifikasikan apakah alt season udah berakhir atau belum. Misalnya ketika analisis atau suatu perusahaan atau paus ternyata masih bisa membeli koin-koinnya saat koreksi, ini tandanya masih belum berakhir, bisa jadi seperti itu. Seperti kasus yang sekarang ini. Misalnya yang terjadi di baru-baru ini di mana BlackRock membeli 4.100 Bitcoin, guys. Ini banyak banget ya. Terus kalian menjual dengan panik, ini lucu. Sedangkan analisis kumpulan analisis terbesar yang ahli kayak BlackRock, ini dia membeli Bitcoin dengan jumlah besar saat koreksi. Terus kita beranggapan alt season berakhir. Bagaimana mungkin kita beranggapan alt season berakhir sedangkan ada analisis yang hebat, ahli, besar, udah ternama membeli Bitcoin dengan jumlah banyak saat koreksi. Ini kan lucu. Ya anggapnya gini, cabai itu sedang turun. Kalau cabai kan bisa busuk ya, makanya dibuang kalau harga cabai turun. Harga cabai lagi turun. Justru itu penganalisis atau ahli dalam pertanian malah membeli cabai itu. Beli cabai kemudian disimpan, kalau harga naik akan dijual. Analogi bodohnya seperti itu, guys. Makanya kalian ini masih ada kesempatan yang pasarnya sekarang lagi naik koreksi. Sebenarnya kita tahan dulu deh ya, jangan cepet-cepet kita jual. Karena apa? Ini belum berakhir, guys. Ini belum berakhir, masih ada banyak kesempatan buat kita untuk berinvestasi di kripto dan mengambil keuntungan dari kripto. Kalau alt season udah berakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bisa menggunakan metode scalping atau harian, mengambil keuntungan harian sambil kita melakukan DCA, dollar cost averaging, yaitu kita nabung secara rutin. Misalnya nabung secara rutin ke salah satu koin dengan fundamental yang bagus, ke Ethereum atau ke Bitcoin. Nah, itu menjadi pilihan kita. Misalnya mulailah di bulan Februari atau enggak Maret nanti, enggak tahu bulan apa ya, mulai berakhirnya kita mulai tuh DCA sebulan 20 juta, 50 juta. Kalau pemula 100 ribu, bisa kaya enggak? Beli Ferrari enggak? Enggak bisa, bos, jangan ngimpi. Oke lah, saya Zed dari channel 5 menit investasi dan bye.